walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my soul. Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar GBI Katariso, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan, keluarga besar GBI Katariso. Pada saat pagi hari ini kita percaya buat rahmat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari kita, yang Tuhan sudah curahkan untuk setiap kita, dan saya percaya waktu yang terbaik yang Tuhan berikan pagi hari ini untuk setiap kita. Mari kita boleh sama-sama siapkan hati kita, boleh ada dalam rumah Tuhan, kita boleh menyembah dan meninggikan nama Dia. Satukan hati kita, nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku bawa persembahan, tanda terima kasih. Kasih dan setia Tuhan sungguh sangat baik. Bawa nyanyian dan ucapan syukur bagimu Roh Kudus. Terima kasihku Tuhan, buat kasih dan kemurahan yang melimpah dalam setiap hidupku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bawa syukurku hanya bagi nama-Mu. Engkaulah Roh. Ku percaya bahwa kuasa Roh-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mempercayai dan meyakini bahwa Roh Kudus hadir di sini. Dan Roh Kudus hadir di sini, Tuhan. Engkau memberikan pembebasan setiap yang terbelenggu, menyembuhkan setiap hati yang terluka, dan menjamah hidup kami diperbaharui dalam kuasa-Mu. Pujian dan syukur kami bawa di dalam altar kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Yesus. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdiri bersama-sama, yuk nyatakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu ya Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, urapilah kami dengan urapan kuasa-Mu ya Allah. Dengan urapan baru, penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Mengalirlah di tempat ini, mengalir dalam setiap hati, memenuhi kepenuhan kehidupan kami Yesus. Kami bawa penyembahan dan syukur kami bagi kemuliaan-Mu ya Allah-Ku yang hidup, yang mengalir dan memenuhi setiap hati
kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang memelihara kehidupan hari-hari kami. Pengurapan baru-Mu terus berlaku atas hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami rindu bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Lewat ibadah raya ini Bapa, kami rindukan kuasa-Mu berkarya dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Jamah daripada setiap hati kami, supaya kami boleh melihat karya kuasa kemuliaan Roh Kudus, karya kuasa kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Inilah waktunya kami boleh bersuka cita dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sehati sepakat bersama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi katakan shalom. Tuhan memberkati kita semua yang datang dengan penuh sukacita. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita percaya hadirat Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dalam segala keberadaan kita, dalam segala langkah kehidupan kita, dalam segala proses hidup kita, Tuhan selalu ada. Berserah senantiasa dalam Engkau Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Sama-sama dinyatakan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, semuanya. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku
Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Kita berdiri bersama-sama, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu semuanya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembuhkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan ku besar kasih
percaya bahwa hari ini hari yang terbaik karena api kemuliaan-Mu yang mengalir untuk setiap kami Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lelah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Come on! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Coba, segala raja. Api kemuliaan-Mu, Engkau Raja, segala raja. Ku percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar. Engkau adalah Raja kami yang perkasa. Kuasa kepenuhan Roh Kudus-Mu terus memenuhi api kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, menjadikan hidupku alatmu, penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak hanya sekedar melewatkan hari begitu saja, atau bahkan mengejar keinginan-keinginan daging duniawi kami. Tetapi kami rindu hidup kami bisa menyatakan kuasa-Mu di tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, dengan kerinduan itu di dalam hati kami hadir kembali di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi ini kami masih punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu ini momen yang istimewa. Kami tahu hati kami perlu selalu ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami tahu kami butuh Roh Kudus di dalam hidup kami, karena Roh Kudus sangat penting bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membuat iman kami terus berakar, terus bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam pengenalan kami terhadap Engkau. Buka pikiran kami Tuhan, jamah setiap persepsi dan paradigma kami, selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah keterbatasan otak dan pikiran kami ini bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga serahkan ruangan ini, tempat kami beribadah. Kami undang Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi menjelang siang. Senang sekali saya bisa berkumpul lagi dengan keluarga besar GBI Katariso di tempat ini. Dan ini pertama kalinya saya menikmati kebersamaan dengan Bapak Ibu Saudara di ruangan ibadah yang baru ya. Terima kasih Bu Gem, Pak Gem dan seluruh pengurus yang ada di tempat ini masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman bagi kita semua pagi ini. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang masih ingat kita merayakan hari apa? Hari Minggu. Ya betul. Selain kenaikan Tuhan Yesus ada lagi apa? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pikirkan seringkali orang hanya merayakan Natal, penting. Paskah dia hadir. Makanya ada orang Kristen yang namanya orang Kristen napas. Munculnya cuma pada saat Natal dan Paskah. Sisanya hilang, nyelem, WA nggak dibaca, nggak dibales, telepon dianggurin, dibesukin nggak keluar orangnya. Nanti muncul lagi pas Natal dan Paskah. Seringkali kita lupa bahwa Yesus itu nggak cuma sekedar lahir. Karena setiap tokoh agama pasti lahir. Yesus itu nggak cuma sekedar hidup. Karena setiap tokoh agama pasti hidup. Yesus itu tidak sekedar mati Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang mau itu tokoh agama ataupun bukan pasti mati di akhirnya. Tapi Yesus bangkit. Dan itu sudah membedakan Yesus dari tokoh agama yang lain. Itu
membedakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan benar-benar Tuhan. Cukup sampai di situ? Tidak. Kalau kebangkitan Yesus yang benar-benar terjadi itu saja sudah suatu mukjizat, sudah suatu yang fenomenal, sudah suatu yang kita harus percaya supranatural. Tidak sampai di situ saja ternyata yang dilakukan oleh Tuhan dan juru selamat kita satu-satunya itu. Ternyata dia juga naik ke sorga, pulang. Kalau kita katakan pulang artinya kita ke rumah. Bapak Ibu Saudara kalau bilang pulang pasti ingatnya alamat rumah masing-masing. Gak mungkin kalau kita katakan pulang Bapak Ibu Saudara nyasar ke rumah orang lain walaupun mungkin tetanggaan. Ketika kita bilang saya mau pulang pasti kita paham bahwa yang dituju adalah rumah kita. Yesus pulang ke sorga. Artinya rumahnya di sorga. Cukup sampai di situ? Tidak. Karena Yesus bukan Tuhan yang egois Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membuat kita percaya kepadanya, tidak membuat hanya kita beriman kepadanya, tidak membuat menaruh hidup kita di dalam tangannya saja. Lalu kemudian dia pergi meninggalkan kita, enak-enakan di sorga, katanya menyediakan tempat, begitu? Tidak. Yesus bukan Allah yang egois, bukan Tuhan yang meninggalkan anak-anaknya sendirian. Tapi dia bilang apa? Ketika dia naik ke sorga, dia akan tetap mengirimkan roh penolong, roh pendamping. Supaya kita tetap tidak pernah sendirian. You will never walk alone. Nah yuk kita baca dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Nanti kita akan lihat kenapa sih Roh Kudus itu perlu dicurahkan. Kenapa Roh Kudus itu penting di dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, hari raya Pentakosta ini adalah hari raya yang penting Bapak Ibu Saudara. Bukan sekedar Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus. Bukan sekedar itu saja. Tapi hari raya yang penting ini seringkali orang Kristen, saya Bapak Ibu Saudara lupa tentang pentingnya ini. Sehingga kemarin ketika ditanya hari apa? Hari Minggu. Ternyata itu bukan hanya cuma hari Minggu. Tapi itu hari turunnya Roh Kudus. Yang diingat cuma tanggal merah Bu, long weekend, liburan pokoknya. Healing, hati-hati nanti lama-lama hilang Bapak Ibu Saudara. Nah, hari raya Pentakosta ini penting karena ini adalah hari lahirnya gereja Tuhan di dunia ini. Kenapa kita merayakan hari ulang tahun? Kenapa kita merayakan hari jadi gereja? Karena hari itu penting. Itulah sebabnya kita juga harus memperingati hari Pentakosta. Karena itu hari lahirnya gereja Tuhan di dunia ini. Sejarah mencatat dalam Alkitab bahwa pada hari Pentakosta 2000 sekian tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara telah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Di mana pertama kali Roh Kudus mencurahkan kuasanya dan urapannya kepada 120 orang yang sedang berdoa bersama-sama di upper room. Mereka menyatukan hati. Waktu Tuhan bilang ketika aku naik kamu harus tinggal di tempat ini. Dan kemudian ada Roh Kudus yang akan memenuhi. Kapan waktunya dikasih tahu? Tidak. Tanggal, bulan, tahun, 1 minggu lagi, 2 bulan lagi, Yesus gak pernah bilang. Tapi mereka dengan setia tetap bertekun satu hati. Sampai kapan? Gak ada yang tahu. Tapi mereka yang setia dan bertekun itulah yang mengalami urapan dan pencurahan Roh Kudus. Boleh diklik Pentekoste Hemera. Ini artinya dalam bahasa Yunani adalah hari ke-50. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi berbeda dengan kita. Kalau bagi orang Yahudi itu adalah hari raya besar panen untuk mengenang panen pertama mereka ketika mereka memasuki the promised land, tanah perjanjian Kanaan. Mereka mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian dan berhasil memanen hasil mereka di sana. Hari raya ini dirayakan setiap tahun. Tapi bagi kita
orang-orang Kristen, hari Pentakosta ini dihitung di hari keberapa setelah kenaikan Tuhan Yesus? Yakin 10? 10 atau 40? 40 setelah apa? Ada yang senggol-senggol, sebelah apa tuh? Cepetan jawab. Gak kelar-kelar ini khotbahnya. Nyangkut. Hari Pentakosta itu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Karena masih 40 hari Yesus berada di dalam dunia ini bersama dengan murid-muridnya dan orang percaya. Artinya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kalau sekarang kita bilang 10 hari sebentar, seminggu lebih dikit. Doa 10 hari sebentar. Tapi ketika mereka menantikan janji turunnya Roh Kudus, mereka nggak tahu berapa hari. Yang mereka tahu, mereka harus tetap percaya dan setia, bertekun satu hati sampai Roh Kudus itu turun. Sama dengan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita nggak perlu menghitung, kita nggak perlu tahu kapan sih Yesus datang. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tahun 2000 berapa atau tahun 3000 berapa, kita nggak perlu tahu. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita menantikan kedatangan Yesus, itu yang penting. Karena kalau kita siap sedia dan waspada, kapanpun Yesus datang, kita siap sedia. Kedatangan Yesus itu ada 2 kan Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi kita bisa dipanggil dalam kematian. Atau secara global pada saat dia nanti datang kedua kali. Nah, pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita yang harus kita nantikan di dalam hidup kita. Karena ternyata Roh Kudus ini bukan hanya kuasa saja. Tapi merupakan salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yes, mulai dari hari Pentakosta sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu adalah zamannya Roh Kudus. Itu masa di mana Roh Kudus bekerja di dunia ini. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, sekalipun orang tidak mengerti bahasa tetesan air mata itu, Roh Kudus tetap mengerti. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, sekalipun masalah belum selesai, tapi tetap ada damai sejahtera dan keteguhan hati untuk menjalani hari. Itu salah satu pekerjaan Roh Kudus. Namun seringkali banyak orang Kristen cuma minta kuasa Roh Kudus supaya bergetar-getar, bulu tengkuk berdiri. Bukan. Tapi tidak mengerti sebenarnya pribadi Roh Kudus itulah yang penting di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus tidak hanya sekedar hadir ketika Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan lalu kemudian keluar air mata, ingus dan segala macam. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bukan hanya sekedar hadir ketika kita merasakan hati kita dijamah. Bukan hanya itu. Ketika seseorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Saat itulah Roh Kudus sudah mulai tinggal di dalam hidupnya. Boleh diklik? Juga ketika Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada para murid dan berpesan, mereka harus menantikan janji itu. Lukas 24 ayat 49. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Harus tinggal, gak ada deadline-nya. Tunggu saja karena janji itu pasti akan digenapi. Hidup kita, kekristenan kita, iman kita, hidup bukan dengan melihat. Tapi diuji dengan kesetiaan walaupun kita belum melihat. Dipenuhi Roh Kudus sangat penting bagi saya, Bapak Ibu dan Saudara orang-orang percaya. Tapi ini tidak terjadi secara acak. Tidak diberikan secara cuma-cuma sengaja atau terarah. Ini diberikan kepada orang-orang tertentu yang memang pantas untuk menerimanya. Lukas 24 ayat 49 tadi berkata, Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Karena apa seperti itu? Karena ini nilainya mahal sekali. Sangat mulia sekali. Tidak bisa dianggap remeh. Dan janji itu gak ada deadline-nya. Gak ada expired date-nya. Janji itu sifatnya kekal dan pribadi. One by one. Gak ada borongan. Suami saya aja yang ke gereja ya. Nanti kalau dia terima kuasa Roh Kudus. Nanti buat kami sekeluarga. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Sifatnya personal. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan secara khusus Bapak Ibu Saudara. Karena sangat tinggi nilainya, sangat mulia. Hanya kepada orang-orang yang bisa menghargainya dan tidak meremehkannya.
Dan Bapak Ibu Saudara ingat, Allah itu sifatnya setia. Dia selalu menepati janjinya, termasuk janji mengirimkan Roh Kudus. Lalu, kalau memang Roh Kudus sepenting itu dalam hidup kita, yuk kita lihat 4 alasan pentingnya hidup kita ini, orang Kristen harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang pertama, boleh diklik? Roh Kudus itu meresmikan kita, melegalkan kita, status kita disahkan sebagai anak Allah. Klik lagi, Yohanes 1 ayat 12. Ting. Nah kita baca 3, 2, 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Klik lagi. Nah yang dimaksud dengan semua orang dalam ayat tersebut adalah orang-orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Punya hak khusus, punya jalur khusus, punya privilege. Orang-orang percaya tersebut diberikan kuasa sehingga resmi, sah, legal menjadi anak-anak Allah. Tanpa kuasa itu orang percaya nggak punya status menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya anak, apa yang menyebabkan anak itu resmi menjadi anak kita? Apakah hanya dengan ucapan dia memanggil papa, mama, papi, mami? Bisa kalau lewat imigrasi seperti itu? Tidak. Dia perlu dokumen, dia perlu surat-surat yang mensahkan dia, membuktikan dia, yang meresmikan dia bahwa dia adalah anak-anak dari papa dan mamanya. Bukan hanya berdasarkan pengakuan dia. Harus ada pengakuan dari pihak yang lain. Nah kuasa Roh Kudus ini yang mensahkan status kita. Bukan karena kita bilang saya orang Kristen. Dari sisi kita. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Dan membuktikan bahwa kita benar-benar anak Tuhan. Nah kuasa yang diberikan itu adalah kuasa Roh Kudus. Kata kuasa dalam ayat tadi menggunakan bahasa Yunani exousia artinya otoritas, kuasa, wewenang. Jadi dengan percaya kepada Tuhan maka kita orang percaya dikasih kuasa, dikasih otoritas, dikasih wewenang, sah, resmi menjadi anak Allah. Bukan sekedar ngaku-ngaku saja. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan anak yang hilang, anak yang mana yang pergi dari rumah? Yang bungsu ya. Nah, dia pergi dari rumah setelah minta warisan kepada bapaknya, lalu dia memutuskan hubungan dengan bapaknya. Bapak Ibu Saudara boleh buka dalam Lukas 15 ayat 12 sampai yang ke-14. Lukas 15 ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, kalau sudah ketemu kita lihat. Kata yang bungsu itu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat-rat, bokek sampai di situ. Nah, itu yang dikerjakan oleh sang anak. Lalu kemudian kita lihat ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Lukas 15 ayat 20 sampai 23. Ketika bapaknya melihat anak itu kembali. Jadi ini satu kisah ya, tadi yang kita baca, anak ini bawa semua warisannya, minta warisan waktu bapaknya masih hidup. Dia pergi, gak ada kabar, gak ada WA, gak ada telepon, gak tahu ada di mana, dihabiskan semuanya. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara ingat, dia sampai tinggal di kandang babi. Dia mau makan makanan bekas babi. Padahal babi itu binatang yang haram bagi orang Yahudi. Tapi sebegitu jatuhnya hidupnya, sebegitu melarat-ratnya hidupnya, sehingga dia rela tinggal menjadi penjaga babi. Dan hampir mau makan makanan babi. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, dia putuskan satu yang masih bisa dia lakukan. Kembali pulang ke rumah bapaknya.
Tapi waktu dia pulang, dia sadar dia sudah terlalu berdosa. Terlalu menyakiti hati bapaknya. Sehingga dia tidak pulang untuk menjadi anak. Tapi dia pulang untuk menjadi budak. Dengan seluruh penyesalannya. Menjadi budak pun tetap lebih baik di rumah bapa daripada di tempat yang lain. Sehingga kita lihat Lukas 15 ayat 20 sampai 23. Apa reaksi bapaknya? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dilakukan bapaknya? Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak ibu saudara, kalau kita berpakaian seperti ini, mungkin berlari itu mudah bagi kita. Tapi dalam konteks ini, kalau bapak ibu saudara bayangkan, orang Yahudi itu pakai jubah. Bayangkan kalau bapak ibu saudara melihat seorang yang pakai daster sampai menutupi mata kakinya, dia harus berlari, pasti reaksi pertama yang diangkat adalah jubahnya atau dasternya tersebut. Dan bagi orang Yahudi, memperlihatkan kaki itu salah satu hal yang memalukan. Tapi bapaknya berlari, artinya dia angkat jubahnya tanpa memperhitungkan rasa malunya. Sehingga dia bisa berlari dan mendapatkan anaknya yang mungkin rambutnya sudah gimbal, badannya bau babi, dan sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak mandi. Apa yang dia lakukan ketika dia datang? Bau, mandi dulu deh sana, bersih-bersih dulu ya, nanti baru pelukan. Begitu? Tidak. Bapak itu berlari, dia merangkul dan mencium anaknya. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak." Lihat ya reaksi anaknya, dia udah merasa dia gak layak lagi disebut anak. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambil anak lembu tambun itu, sembelih dia, marilah kita makan dan bersuka cita." Hamba-hambanya nurut gak waktu dikasih perintah seperti itu? Nurut gak? Atau diam aja? Semuanya nurut. Karena yang kasih perintah adalah tuan rumahnya. Karena yang menyambut anak itu adalah tuan rumahnya. Karena yang menyebut orang itu anak adalah tuan rumahnya. Kalau seandainya kita bayangkan anak ini dengan pakaian compang-camping, bau luar biasa, rambut gimbal, sudah hampir kotor luar biasa gak dikenali lagi. Tiba-tiba dia datang sendirian dan mengetuk pintu rumah itu. Kira-kira apakah reaksi para hamba di rumah itu akan sama? Kemungkinan besar akan diusir. Tapi para hamba menuruti perintah itu. Karena bapaknya memberikan konfirmasi. Itu anak saya. Bapak ibu saudara bisa mengerti perumpamaan ini? Bapaknya menyambut dengan sukacita. Cincin yang dipakaikan pada jari anak bungsu itulah yang meresmikan dia, mensahkan dia, melegalkan anak yang hilang itu sebagai anak bapaknya. Seperti meterai. Karena pada zaman dulu kalau bapak ibu saudara suka nonton film-film dinasti atau kerajaan, biasanya setiap keluarga punya cincin yang ada logo keluarganya. Sehingga ketika seseorang memakai itu sudah jelas dia anggota keluarga tersebut. Seorang budak gak akan leluasa di dalam rumah dibanding dengan anak yang punya akses bebas di rumah papanya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sah menjadi anak Allah. Karena artinya pengakuannya bukan hanya dari kita Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma kita yang ngaku-ngaku, tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati saya Bapak Ibu dan Saudara. Itu adalah bukti bahwa Tuhan juga mengakui kita sebagai anak-anaknya. Resmi, sah, legal, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Amin. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, mau tua, muda, kaya, miskin, mau kurus, gemuk, itu semua orang adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Seperti anak yang tadi pulang dengan takut-takut ke rumah bapaknya, tidak.
Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita sah, resmi, boleh menyebut ya Aba, ya Bapa. Kalau anak tetangga boleh gak manggil kita Papa? Ya boleh aja, cuman kita gak bakal nganggap dia anak. Mau panggil Papa 100 kali tetap bukan anak kita. Kita tidak akan mengakui dia sebagai anak. Tapi roh ini yang membuat bukan hanya kita yang boleh berseru ya Aba ya Bapa. Tapi ada pengakuan juga dari Bapa. Itulah anakku. Roh itu yang bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa ya kita adalah anak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ditegaskan dalam ayat itu bahwa yang membuat kita pantas. Membuat kita boleh panggil Bapa adalah roh yang diberikan di dalam kita. Dan itu namanya Roh Kudus. Kita manusia berdosa gak perlu takut lagi Bapak Ibu Saudara. Gak perlu malu lagi. Saya gak mau ke gereja Bugem, masih banyak dosanya. Justru masih banyak dosa datang ke gereja. Saya gak mau ke gereja Bugem, hidup saya masih belum sempurna. Justru karena hidup kita tidak sempurna. Kita butuh Tuhan sebagai penolong dan juru selamat kita. Nah dengan kuasa Roh Kudus itulah ada kuasa, ada otoritas, ada kesahan, ada legitimasi sah status kita sebagai anak Allah. Bukan cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Yang pertama, pentingnya Roh Kudus, dia meresmikan kita sebagai anak Allah. Yang kedua, apa pentingnya Roh Kudus? Roh Kudus yang menjadikan kita kudus. Kita lihat lagi, klik lagi, sekali lagi. Kekudusan bukan suatu hal yang menakutkan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika bicara tentang kekudusan, orang Kristen langsung bilang enggak mau jadi fanatik, nanti dikucilkan, enggak mau nanti enggak ada temennya, enggak mau nanti enggak boleh gini, enggak boleh gitu, enggak boleh apa. Kekudusan bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang memisahkan kita dari dunia ini, bukan hal yang mengucilkan kita dari dunia ini. Kekudusan juga bukan suatu hal yang mustahil, yang enggak bisa dicapai oleh kita. Banyak orang yang menganggap dirinya gak bisa hidup kudus. Betul, sendiri kita pasti gagal. Tapi Alkitab mengajar bahwa kita bisa kok hidup dalam kekudusan. Walaupun tentu jalannya tidak mudah. Boleh diklik? Belajar dari Tuhan Yesus. Waktu Yesus hidup dalam pelayanannya 3,5 tahun. Yesus tetap bergaul dengan orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah ikut-ikutan berbuat dosa. Kekudusannya tidak tercemar. Di dalam murid yang Yesus panggil ada orang berdosa? Ada. Bahkan semuanya orang berdosa. Tapi Yesus tidak pernah menurunkan standar hidup kekudusannya. Dengan kuasa Roh Kudus, sekali lagi. Dengan kuasa Roh Kudus kita juga bisa kok berubah dari cara hidup yang tidak kudus menjadi cara hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 3 ayat 16 kita baca. 3, 2, 1. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Jadi Roh Kudus itu yang menguatkan firman Tuhan yang udah kita dengar setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Menguatkan firman yang sudah kita baca. Kalau masih baca Alkitab. Halo Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah baca Alkitab. Enggak usah hari ini deh, minggu ini. Minggu ini enggak Bu, libur, banyak liburannya. Anak-anak udah mulai liburan, Alkitab disimpan dulu. Nanti deh enggak sempet. Libur anak sekolah, libur juga baca Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itulah yang meneguhkan hati kita bahkan ketika masalah kita belum selesai. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Bukan karena kita yang bisa tetap percaya, tapi karena ada kekuatan Roh Kudus yang membuat kita bisa tetap melangkah. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa menolak dosa. Karena dosa itu lebih kuat dari kita. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengalahkan dia. Dipenuhi oleh Roh Kudus akan membuat iman kita makin teguh Bapak Ibu Saudara. Sehingga cara kita berpikir otomatis akan berubah. Mempengaruhi cara kita berkata-kata. Mempengaruhi cara kita bertindak. Semuanya back to the Bible. Semuanya kembali dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, hanya jika
Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, maka hidup kita bisa berubah menjadi kudus. Setiap hari kita perlu minta Roh Kudus memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, supaya mengubah perilaku kita tetap kudus dimanapun kita berada. Karena kita bukan bunglon Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap memberikan warna yang berbeda. Jadi yang kedua, pentingnya Roh Kudus adalah Dia menjadikan kita kudus. Sendiri pasti gagal. Bersama dengan Roh Kudus pasti bisa. Yang ketiga, boleh diklik? Roh Kudus memampukan kita mengalahkan iblis. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang takut setan? Boleh angkat tangan? Ini pertanyaan jebakan kayaknya. Kalau dibilang takut setan, nanti dibilang, ih orang Kristen kok takut setan. Katanya ada Tuhan Yesus. Kalau dibilang gak takut setan, ada yang mau ketemu setan? Gak ada juga. Ini pertanyaan susah dijawab. Tapi kalau gak dijawab, khotbahnya terus sampai di sini aja Bapak Ibu Saudara. Jadi ditunggu sampai dijawab. Yang ketiga, mengapa Roh Kudus itu penting dalam hidup kita? Karena kita harus bisa mengalahkan iblis. Dan kita butuh kuasa Roh Kudus. Kita masih hidup di dunia ini? Yes. Seringkali disadari, tidak disadari, kita ikut-ikutan dengan cara dunia ini. Iblis terus memperhatikan kita. Boleh diklik? Bukan cuma memperhatikan, tapi dia mencari-cari kelemahan kita. Mencari-cari celah untuk menyerang ketika kita lengah dan membuka celah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Dibilang apa di situ? Jelas dikatakan lawanmu. Jelas ya? Siapa? Iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya dia tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur. Boleh diklik? Kalau Bapak Ibu Saudara yang suka nonton film di bioskop, ini adalah salah satu, kalau nggak salah tahun 2023, salah satu film yang tampil di bioskop adalah The Pope's Exorcist, pengalaman hidup dari Frater Gabriel Amorth, dan ada bukunya juga. Jadi di dalam salah satu scene tersebut, ketika dia harus berhadapan atau mengusir dengan iblis yang bandel, yang sulit dikalahkan, yang gak mau keluar dari orang yang dirasukinya, salah satu cara yang digunakan oleh iblis adalah terus menerus mengungkit-ungkit dosa-dosanya, sehingga membuat dia merasa terus bersalah, membuat dia merasa tidak layak, membuat dia merasa jauh dari Tuhan, membuat dia merasa tidak bisa merasakan Tuhan dan sebagainya. Padahal dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi iblis terus berusaha untuk mengingatkan dia dengan kamu juga tidak suci, kamu juga tidak kudus, kamu membuat orang lain berdosa dan segala macam. Sampai akhirnya satu-satunya cara yang bisa membuat dia mengalahkan iblis bandel tersebut adalah terus menerus mendekat kepada Tuhan. Hanya itu satu-satunya cara. Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang suka baca mitologi Yunani, mungkin tahu salah satu tokohnya Achilles. Taunya cuma Hercules, Athena, begitu-gitu ya. Ini ada tokoh yang namanya Achilles. Achilles ini konon waktu bayi dia dicelupkan ke dalam ramuan kebal. Sehingga seluruh tubuhnya itu kebal terhadap panah, pedang atau apapun juga. Kebal luar biasa. Tapi ternyata waktu bayi itu dicelupkan yang dipegang adalah tumitnya. Sehingga ada salah satu bagian tumitnya yang gak kecelep. Bahasa Jakarta ya Bapak Ibu Saudara. Gak kecelep ke dalam ramuan itu dan tidak kebal. Singkat cerita ketika bertumbuh besar. Lalu kemudian dia menjadi tentara, dia berperang di mana-mana. Achilles selalu menang. Ya iya karena badannya kebal terhadap senjata. Selalu menang. Akhirnya musuh mulai memperhatikan. Ini orang masa begitu sempurnanya ya. Ini orang masa gak ada kelemahannya ya. Apa sih? Pasti ada satu celah. Ketika mereka observasi, mereka perhatikan. Akhirnya mereka selidiki dan menemukan. Bahwa ternyata kelemahan Achilles ada di tumitnya. Yang gak kecelep ramuan kebal tersebut. Lalu kemudian dalam salah satu peperangan. Musuh yang sudah tahu dengan kelemahan itu memanfaatkan celah tersebut.
Mereka memposisikan para pemanah di belakang Akhiles. Sehingga pada satu waktu tertentu, di saat yang tepat, dipanahlah tumit yang tidak kebal tersebut. Dan jatuhlah Akhiles, seluruh pasukannya runtuh. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa setiap kita punya kelemahan. Setiap kita punya kekurangan. Setiap kita punya celah. Itulah sebabnya dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu enggak capek-capeknya berjalan berkeliling. Dia terus mencari orang yang bisa ditelannya. Kalau dikatakan mencari orang yang bisa ditelannya, berarti ada orang yang tidak bisa ditelan. Jadilah orang yang tidak bisa ditelan. Alkitab mengajar kita, boleh diklik, bahwa kita bisa mengalahkan iblis yang kelihatannya gagah perkasa itu. Hanya jika kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4, yuk kita baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Jadi jangan takut lagi. Kelihatannya doang dia gagah. Tapi kita punya roh yang jauh lebih besar. Klik, bahkan Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Bukan cuma roh. Bukan cuma di dalam, tapi di luar, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita dipenuhi dengan perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya sekarang, nurut enggak dengan perintahnya? Di sana dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kadang-kadang kita naik motor aja enggak pakai helm. Dalam kehidupan rohani seringkali kita cuma milih shieldnya aja deh, pedangnya aja deh, helmnya aja deh, padahal dikatakan seluruh perlengkapan Allah. Bukan supaya bisa mejeng gagah-gagahan Bapak Ibu Saudara. Tapi supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya dari dalam sudah ada Roh Kudus. Dari luar juga sudah dipenuhi dengan perlengkapan senjata Allah. Mau nggak kita nurut melakukannya? Kalau kita nggak nurut melakukannya, kita akan terus kalah. Karena kita meremehkan pentingnya Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa sih pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita? Roh Kudus ini memberikan keberanian buat kita untuk jadi saksi Kristus. Boleh diklik? Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca ayat terakhir. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Klik lagi. Kata kuasa dalam ayat tersebut berasal dari kata Yunani dunamis. Atau sekarang kita kenal benda yang namanya dinamit. Nah istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bisa bekerja, kuasa yang bisa menggerakkan. Bukan hanya kuasa yang sekedar diam, menunggu dan pasif, tidak. Tetapi kuasa inilah yang menggerakkan hidup kita, membuat kita berani untuk menceritakan tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah 20 tahun menjadi orang Kristen, boleh angkat tangan? 30 tahun? Dari lahir sudah jadi orang Kristen? Hampir semuanya. Dalam puluhan tahun Bapak Ibu Saudara hidup, sudah berapa kali bercerita tentang Kristus? Sudah berapa kali berani berdoa ketika makan di restoran? Sudah berapa kali berani bilang haleluya ketika Tuhan menolong kita? Waktu ditanya, berani enggak kita cerita mau ke gereja? Atau ketika ditanya mau pelayanan ya? Ah enggak, lagi iseng aja mau ketemu teman. Dalam puluhan tahun yang kita jalani selama hidup, berapa banyak kita berani cerita tentang Kristus? Ketika kita disembuhkan dari sakit, yang kita cerita adalah dokter di sana manjur. Berani gak kita cerita bahwa dokter itu sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan? Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus Bapak Ibu Saudara.
Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini pengecut, kita ini pemalu, kita nggak berani cerita tentang Kristus. Sehingga kata kuasa itu dinamis menggerakkan kita. Supaya kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus punya keberanian menjadi saksi Kristus. Bukan cuma berdiri di mimbar ini. Ini mah gampang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa sekolah, Bapak Ibu Saudara bisa kuliah, Bapak Ibu Saudara bisa berdiri di tempat ini dan pelayanan. Tapi menjadi saksi Kristus ketika keluar di dalam dunia kerja, di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam marketplace. Itu yang jauh lebih susah. Setelah Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini, mungkin kita pergi ke mall, kita pergi ke restoran. Apa yang kita lakukan waktu makan? Berani lipat tangan tutup mata berdoa? Atau ketika kita sama-sama satu keluarga, berani kita berdoa? Atau pura-pura jatuhin sendok. Tuhan Yesus terima kasih buat makan ini. Amin. Langsung makan. Kok gak doa? Udah tadi. Karena malu. Takut dilihat orang. Dibilang fanatik loh. Kristen loh. Takut sekali dilihat orang. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bisa menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada. Bukan cuma di mimbar ini. Bukan cuma di dalam ruangan ini. Kata saksi dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 tadi menggunakan kata martus. Artinya orang yang dengan rela hati berkorban, menderita, bahkan sampai mati untuk kepercayaannya. Berani berjuang bahkan sampai kehilangan nyawa. Ayat terakhir kita baca Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu Saudara pasti sudah hafal. Namun aku hidup. Tapi bukan aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam. Dan kalau udah Kristus yang hidup di dalam kita, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman kepada anak Allah. Anak Allah yang mana? Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya buat aku. Jangan jadi orang Kristen yang bokamsia. Jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu terima kasih. Jelas dikatakan hidup sekarang dengan anak Allah yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara boleh diklik. Sebagai orang percaya mari kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu pentingnya Roh Kudus. Yang pertama kita minta setia melayani. Karena kita telah sah resmi jadi anak Allah. Mampukan hidup kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus menguatkan kita untuk berani melawan iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Sendiri kita pasti gagal, bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kembali kami diingatkan dengan firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus itu penting di dalam hidup kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kami pasti gagal. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami seringkali meremehkan Roh Kudus. Kami seringkali melupakan Roh Kudus. Padahal ini adalah masa Roh Kudus bekerja. Padahal kalau sampai hari ini kami masih bisa mempertahankan iman kekristenan kami. Kami masih bisa hadir secara rutin di gerejamu ini. Semua itu karena Roh Kudus yang menggerakkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Yang terus mengajar kami, mengingatkan kami, mengampuni kami. Bahkan memberikan kesempatan lagi ketika kami gagal dan terjatuh. Sehingga hari demi hari kami terus dimampukan, diperlengkapi untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami yang percaya bersama katakan amin. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Karmelia untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi ini, minggu ini kita sudah dengar sama-sama. Tuhan berkati, kita siapkan persembahan kita yang terbaik dalam rumah Tuhan melalui amplop yang sudah tersedia Bapak Ibu atau melewat kris yang ada di bangku Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita bersyukur. Kami bersyukur kepadamu buat
waktu yang Kau berikan. Kami sudah menerima berkat-berkat firman-Mu. Kami sudah membawa persembahan pujian kami. Kami juga mau bawa persembahan di dalam rumah Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Katariso ini. Mari Bapak, sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan, harta kami yang bawa dalam rumah-Mu, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari bawa persembahan kita dengan penuh sukacita dan bahagia untuk kita semua. Bersama-sama yuk. Ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama. Aku bernyanyi bahagia. Sehati sekali lagi nyanyikan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita saksikan para jemaat. Shalom Jemaat GBI Katariso. Warta Jemaat tanggal 31 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katariso atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 19.30 malam di rumah Bapak Eko David. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Juni pukul 19.30 malam, tempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni pukul 19.30 malam, tempat akan diinfokan via WA. DKP, doa komitmen pelayan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, mari bergabung dalam ibadah DKP pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni, pukul 5.30 pagi di gereja. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni, pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda mari bergabung dalam ibadah Katariso Aro Generation.
Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 malam, di gereja. Ibadah KM2. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam Ibadah KM2. Diadakan 1 bulan sekali, pukul 17 sore. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo. Diadakan 3 kali, Ibadah Raya 1 pada pukul 7 pagi, Ibadah Raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan Ibadah Raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam Ibadah Raya Minggu tanggal 7 Juni 2026. Ibadah Raya 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai perjamuan kudus. Diinfokan kepada Jemaat Katarizo, akan diadakan acara Health Talk Show dari Rumah Sakit Mayapada. Mari jemaat daftarkan diri ke sekretariat untuk free mini MCU. Selamat ulang tahun kepada Jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Meli, Ibu Sofia Wijaya, Ibu Lingling Aditya, Bapak Martinus Stefanus, Ibu Mawar Chandra. Panjang umur, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinformasikan pertemuan selanjutnya, Selasa, tanggal 2 Juni. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom jemaat Tuhan. Pertama-tama terima kasih Bu Karmel yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Selamat ulang tahun buat Ibu Meli, buat Ibu Sevia, Ibu Lingling, Bapak Martin, dan Ibu Mawar Chandra. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan Yesus memberkati. Hanya mengingatkan bahwa buat para pelayan-pelayan Tuhan, jangan lupa hari Sabtu tanggal 6 Juni kita ada ibadah doa komitmen pelayan setengah 6 pagi di gereja. Siapkan hatimu dan waktumu datang beribadah kepada Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami sangat limpah dengan syukur karena kebaikan-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Keberadaan kami saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami bawa semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah yang kami agungkan, Tuhanlah yang kami muliakan. Bahkan pagi hari ini kembali firman-Mu Tuhan meneguhkan hidup kami Tuhan. Bagaimana kuasa Roh Kudus-Mu yang berperan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan juga membuat kami belajar supaya kami hidup dalam kekudusan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami sanggup untuk mengalahkan segala tipuan iblis Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk menjadikan kami saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan kami percaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Karmelia yang sudah memberkati kami. Biarlah urapan Allah terus turun atas hidupnya Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Di mana hamba-Mu melayani, banyak orang yang diberkati. Bapa, berkat yang sama juga buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan taruh kepada kami kesetiaan, Tuhan taruh kesungguhan hati kami untuk kami melayani Engkau, karena kami tahu yang kami layani adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga buat rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin saat ini bergumul dalam sakit penyakit mereka. Biar Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Kalau yang rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, mungkin yang saat ini mungkin yang sedang berlibur juga Tuhan, biar Tuhan sertai mereka pulang dan pergi dalam penyertaan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia kami Tuhan, berkati tanah air
Berkati tanah air kami, biarlah Tuhan cawan kasih-Mu tertuju buat Indonesia. Memberkati pemerintahan kami Tuhan beserta dengan jajarannya Tuhan. Memberikan kebijaksanaan, keadilan Tuhan kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengelola pemerintahan ini dengan adil dan benar. Semuanya hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di akhir acara ibadah kami Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan terima berkat daripada Engkau. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah dan terimalah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Di akhir ibadah ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan sebab kebaikan-Nya atas hidup kita. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.